Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan membaca Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ulangan pasal 32 ayat 35. Hakulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang. Sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Ibrani pasal 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Tuhan, kami sangat berterima kasih karena hari ini Engkau mengajarkan kami mengenai tentang tema menolak energi negatif. Judulnya adalah hak prerogatif Allah. Biarkanlah kami yakin bahwa hak prerogatif Allah akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, maka kami percaya bahwa Engkau ada di pihak kami. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan. Saudara, hari ini temanya tetap menolak energi negatif, tetapi judulnya adalah hak prerogatif Allah. Itu adalah sesuatu tingkatan atau hak yang tertinggi di atas segala-galanya. Kita tahu bahwa rancangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu ya dan amin. Maka itu, hai hambaku, katanya dari beberapa, ada seminggu ini 10 harian, hanuti itu ishinma olehim, katanya, hai hambaku, pertegaskan kamu lebih lagi karena waktunya sudah dekat. Saya bilang, Tuhan, aku ini gak iso terlalu tegas-tegas karena saya juga tidak mau menyakiti hamba Tuhan dan orang-orang, apalagi jemaat-Mu atau umat-Mu. Tuhan bilang apa? Loh bena, kalau kamu mencintai, kamu harus bertindak tegas. Maka itu, saudara jangan khawatir apapun yang terjadi, ini adalah pesan dari Tuhan, kita harus melaksanakannya. Amin. Kita tahu bahwa rencana Tuhan itu ya dan amin. Kita ini sudah masuk dunia roh. Kalau kalian yang tahu pengurus-pengurus ya, hamba-hamba Tuhan, bahkan pengurus-pengurus yang sudah masuk di dalam dalam dunia roh, maka kita tahu bahwa auranya itu sangat jahat sekali, saudara. Dari sebelah timur, ya dari sebelah barat, ya utara, selatan, semuanya kena. Maka itu kita menyadari bahwa dalam program hidup kita sebagai orang pilihan Allah, kita seringkali mengalami banyak hal. Ya, saudara, ingat baik-baik. Selama kamu menjadi anak Tuhan, kamu harus kokoh. Harus punya tameng kesabaran, tameng kekuatan, tameng keteladanan dan ketelitian. Kenapa? Karena kamu akan mengalami kejenuhan. Kenapa? Karena bertubi-tubi persoalan-persoalan itu akan ada menghantam kita. Bahkan orang-orang di sekitar kita pun akan mengkhianati kita. Maka itu saudara, kita tidak mau seperti itu, mari kita pertegas ya. Hari ini firman Tuhan memberikan hak, di sini haknya adalah prerogatif ya. Saya juga agak susah kata-kata ini, tapi ini harus dikumandangkan. Kenapa? Itu mandat yang paling atas yang Tuhan berkehendak dalam hidup kita. Satu hal yang kita ingat, firman itu adalah kekuatan bagi kita, kekuatan bagi semua umat. Makanya di sini dikatakan bahwa kalau kamu punya keyakinan, saudara, yang kokoh tentang firman atau Injil yang kamu dengar setiap saat itu, kamu harus lakukan bahwa Injil itu adalah kekuatan dari Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Itu pasti. Demikian juga dikatakan bahwa pertama-tama orang yang percaya kepada Tuhan itu hanya orang Yahudi dan Yunani. Tetapi karena kamu adalah orang yang kupilih, maka kamu adalah orang-orang yang kupilih menjadi bagian dari tubuhku. Maka itu perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita itu nyata, saudara. Kebenaran yang Allah berikan itu kita harus benar-benar belajar untuk menolak
energi yang tidak baik itu, negatif itu dalam hidup kita. Kenapa? Karena proses penolakan itu harus terjadi dengan iman dan perbuatan. Maka itu Allah berkata, kalau kamu mengalami itu, janganlah kamu memimpin sebagai iman, tetapi kamu tidak mendengar apa yang menjadi kebenaran. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara, mari kita tidak boleh pakai perasaan sekarang, tetapi pakailah imanmu sebagai tameng di atas segala perbuatanmu, baik istri, anak, mantu, cucu. Pakailah iman. Kenapa? Karena kalau dengan perasaan kamu akan capek sendiri. Kenapa? Karena dari prosesnya tidak baik. Kenapa? Karena banyak hal tidak sesuai, tidak seiman, tidak orang bilang tidak percaya dunia roh. Itu menjadi bukan kabur, menjadi kekecewaan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kamu tak omongin sampai elek, sampai ceble, sampai melet gitu. Kamu tidak percaya. Untuk apa berdebat? Kamu sudah tak kasih nasihat, kamu sudah tak bilangi ABCD, akibatnya begini. Kamu tidak mau mendengar, itu juga hakmu. Karena jalan yang Tuhan berikan kepada kita tuh ya dan amin. Tidak ada kata lain. Ya dan amin. Tidak ada imbu-imbuan, koma atau tanda seru. Cuma hanya ya dan amin. Kalau kamu lakukan itu, maka hukum Allah itu akan berjalan. Di sini dikatakan, hukum Allah itu atas orang kefasikan dan kelaliman manusia. Manusia ini terbawa oleh karena arus, saudara. Sebab apa? Karena kita harus tahu bahwa murka Allah itu akan nyata. Di surga itu akan ditunjukkan bahwa kefasikan dalam hidup dunia ini akan nyata, bahwa kamu itu dipilih oleh Allah bukan untuk merangi manusia. Perhatikan, bukan untuk apa? Merangi manusia, tetapi memerangi perangai-perangai di dalam hidup kita yang tidak baik. Ada satu kejadian, saudara ya. Suatu hari saya bertemu dengan orang, dan orang ini keras ya. Dan dia bilang bahwa seumur-umur aku loh ya, C, dia manggil saya C, dia tak terima, dia tak, jangan panggil aku ibu, nanti tambah debat. Saya tidak mau, terserah kamu ngomong apa, aku ini ya selalu jadi pahlawan. Oh ya, saya bilang itu. Dia cerita, dulu ada perampokan di sana, aku yang nebas. Dulu di sana ada apa, aku yang pokoknya dia jadi pahlawan lah. Saya bilang, puji Tuhan. Sekarang aku merasa tubuhku sudah tidak kuat lagi. Sekarang umur berapa kamu? 40. Loh, ya seumur aku lah, akean gitu ya, 20 tahun. Terus apa yang membuat kamu tidak kuat? Aku kalau teriak-teriak, dodoku koyok dibom, mengiku kumat. Kamu memang ada penyakit mengi? Enggak ada. Ingat, ayo kita doa. Doa. Dibuka sesuai dengan firman Tuhan ini. Karena apa kamu dapat? Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Jadi kalau mereka pakai arogan dia sendiri, dia akan hancur suatu hari. Tapi entah kapan. Nah akhirnya dia hancur kan? Dia sesek mengi. Baru 3 langkah sudah engkik gitu. Akhirnya dia belum menikah loh, saya. Akhirnya si saudaranya yang perempuan itu bilang, maafkan saya kalau nanti ada kakak saya ini omongannya enggak benar, kata kotor-kotor yang keluar jangan didengar no ya. Saya bilang, kalau enggak didengar, saya punya telinga, betul enggak? Tapi saya enggak mau berdebat dengan adiknya. Saya bilang, saya akan mendengarkan dan saya akan doakan. Oh gitu ya, iya itu caranya. Kalau kamu menjadi orang pilihan Allah dan Allah itu yang memiliki segalanya di atas segalanya, maka dia akan punya mandat atas hidup seseorang. Jadi kamu tidak perlu menghakimi. Dia nangis, ini adiknya. Dia bilang bahwa seumur-umur hidupku, aku sudah panggil orang siapapun, sampai orang pinter pun, dia tidak berubah. Saya bilang, saya juga tidak menjanjikan kamu memanggil aku dia berubah. Saya tahu, itu nasib, bukan nasib. Jangan imani nasib, itu hak Tuhan dengan orang itu. Berapa kali orang itu mau panggil no hamba Tuhan, Tuhan itu saya natati berapa kali. Dibuka kronologi, 20, bayangin.
masih belum bertobat. Terus dia bilang, ini wis terakhir kamu aja. Enggak, jangan bilang terakhir, jangan putus asa. Saya ini hanya penyampaian hamba Tuhan. Jadi kalau dia masih belum bertobat, itu bukan hak saya juga, dan bukan hak kamu. Karena kelaliman manusia itu kadang terbungkus, terselubung, karena dia merasa, aku bisa. Selama dia aku bisa, sampai dia jedok masuk di dalam rumah sakit, dokter bilang ini sudah tinggal berapa hari nasibnya. Kaset dong. Iya, terus aku mau ya apa? Sudah mengalir aja, jangan dongak apa-apa. Ya sudah, dia nangis, lapin nangis cuma buje, karena dia tuh apa ya? Orang bilang dua ke orang, susah dibalik itu susah. Ada umur 40 akhirnya ada. Dengan seiringnya waktu dia selalu bilang gini, haleluya, shalom. Saya nyautnya hanya biasa, shalom. Saya semangat kok, kamu tidak semangat. Kenapa? Setiap kali ketemu kamu bilangnya kok cuma gitu tok. Dia tidak puas. Jadi saya bilang, aku puas kok. Aku puas merasa seperti itu. Loh, kenapa? Aku ini kurang apa? Aku ini selalu nurut ya apa katamu? Saya bukan dewa dan saya bukan malaikat. Kalau toh kamu mengikuti bukan karena saya, karena kamu mencintai Tuhan enggak. Kalau kamu mencintai Tuhan, berarti kamu mengikuti Tuhan, bukan mengharap pada saya. Tapi lantaran kamu gitu, sampai dia kedus-kedus ya, karena dia sampai mengangkel sesek mengimu karena kamu gitu. Sudah diam sih gitu no, duduk yang baik, nanti lek pedot jantung lo nggak apa-apa, sesat mati nanti bawa di tempatnya menghadap Tuhan. Lah kok enak. Saya bukan pembawa roh untuk naik ke hadapan Tuhan, ayo masuk ke surga, enggak. Saya ini manusia sama seperti Anda. Duduk aja, duduk blok, kursi itu sampai goyang saudara, karena saya mangkel. Saudara, sudah. Terus adiknya, kamu mau makan, mau minum apa? Gak usah. Udah takut. Ini si adiknya ndedek, wadem kabeh. Terus dia bisik saya pura-pura meluk-meluk. Aduh, hati-hati ya, nih dia suka mukul, suka apa sebenarnya. Saya bilang, bukan saya enggak takut. Saya bilang, saya berserah, karena saya hamba, ngalir aja. Ya, tapi saya takut, saya tak panggil polisi ya, enggak usah. Tuhan bilang enggak usah, bala tentaraku banyak. Ya, aku tahu ya, udah. Dengan seiringnya waktu, saudara, dia mulai arogan. Namaku ini, aku anak Tuhan sejak kecil. Aku ini pokoknya meja ini bisa pecah gitu. Terus saya diem aja, tapi saya tidak ada rasa takut. Padahal saya lihat digebrak-gebrak, duduk. Ini saya diem. Saya cuma diem. Kenapa kamu diem? Kamu tidak dengar ya? Saya bilang, Anda ngundang aku datang ke sini untuk gini, aku tak pulang. Jangan. Aku mau supaya kamu mau ngasih jawaban buat aku. Duduk yang baik. Karena Tuhan suka orang yang sopan. Baik, aku ikuti suaramu. Bukan suaraku, Tuhan yang bilang, napite oleh him tu siga duduk kamu. Langsung blok gitu saya. Kalau Tuhan yang bicara bertindak, tidak ada siapa yang bisa melawan, saudara. Benar nggak? Saya bukan pahlawan loh, tapi Tuhan yang bertindak. Udah ngedredeg ini, udah gedredeg. Oke. Tuhan bilang, ikin yang cepat minum mono ndak gitu semaput deh. Waduh mateng aku. Tuhan ya Tuhan. Saya kasih ya, ambil minum. Apa? Minum. Cepat minum. Ya. Sampai tumpah semua saudara, airnya tumpah semua. Saya pakai aqua aja. Habis percuma lah. Dah. Gitu air kita doa. Oke. Saya doa, Tuhan, tolong buang menginya, buang kik-kiknya. Saya bilang itu. Tutup dengan darah. Bungkus dengan kuasamu, amin, diminum, hilang sangking-kingnya, dia baru lega, tenang, ambil nafas yang baik, ya mulai dia teratur. Kalau Tuhan yang bertindak, dia akan menurut, tapi ada yang tidak nurut, saudara. Ini nurut, untungnya nurut. Dan apa yang kamu keluhkan? Dia bilang, aku ini sudah umur 40, tapi kenapa aku kok tambah turun tenagaku,
No desika nama. Maukah kamu dibuka kronologimu? Ya, aku mau. Tapi kamu tidak boleh marah ya. Kamu janji sama Tuhan, bukan janji dengan hambaku. Ya, aku janji. Dibuka kronologinya. Ternyata dia itu orang yang tidak baik. Hidupnya selalu bergelimpangan dengan kegelapan. Saudara, dengarkan. Apakah kegelapan yang kamu lakukan itu bisa nyedot auramu? Halo? Bisa? Bisa. Dengan seiringnya waktu dia terus berjalan. Tapi ditobat no. Dia datang ke bait Allah, bertobat minta pelepasan sama hambai. Senang lagi uripe, hidup lagi nyawai, nyambung lagi kegelapan. Terus bertubi-tubi. Akhirnya menjadi apa? Nah, hotisika nama ubi, atama. Aku tidak kenal kamu. Karena kamu suam-suam kuku. Sebentar bertobat, sebentar balik lagi. Sebentar bertobat, sebentar balik lagi kehidupanmu yang lama. Nah, biar aku tidak kenal kamu. Sama sekali tidak kenal. Nah, akhirnya orang ini, dia mikir, ya sudah, mungkin nasibku sudah mau diambil. Ini sudah, kalau tidak pertolongan Tuhan, aku mengikut tadi sudah sesek. Aku sudah tidak bisa mikir kemana-mana. Karena cairan otaknya sudah kesedot, sudah. Sekarang Tuhan hanya tanya sama kamu, maukah kamu kembali kepada Allah? Karena kamu anak yang terhilang. Dia nangis. Dia bilang, percuma, bocap, katanya. Karena aku ini sifatku, setelah aku ditobat, nanti aku kembali lagi. Nah sekarang kamu harus berperang. Melawan tenagamu, hidupmu. Melawan auramu sendiri. Jangan melawan orang-orang di sebelahmu. Jadi kamu banyak musuh. Tapi susah, dia bilang. Ya itu kan karepmu sendiri, sak sukamu. Kamu bisa diatur oleh Tuhan. Kalau kamu menyerahkan, di sini dikatakan, nih saudara, sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal, dan keilahiannya dapat tampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih lagi. Kalau kamu cinta Tuhan, kamu tidak bisa berdalih lagi. Iya, aku ini. Orang mau cinta ini, mau mengkhianati, lagi cinta-cintanya. Halo? Iya. Halo. Kamu lagi apa? Itu saya dengar-dengar sudah. Halo, kamu lagi apa? Oh, lagi masak ya, nanti kirimin aku. Lagi senang-senangnya cinta. Lah benar. Tuhan bilang, kamu tidak boleh suam-suam kuku. Cintamu tuh harus membara dengan aku. Seperti orang memiliki kekasih. Anggap aku adalah kekasihmu. Kalau kamu tidak punya papa, anggap aku papamu. Kalau kamu tidak punya istri, anggap aku istrimu. Lalu dia bilang, nah ya apa, istriku tuh loh, aku jejer gini dia di sana. Nanti aku mau ngejak makan, dia ke sana. Dia menjauh terus. Kenapa menjauh? Kamu pengen tahu? Tidak tahu. Karena dia takut kamu memukulnya. Paham? Tapi karena aku sayang sama dia, sayang apa? Kalau kamu sayang, kamu tidak menghancurkan kehidupanmu sendiri. Dia malu. Karena banyak masalah dalam hidupmu. Di kantor, dimanapun dia selalu ada masalah. Nah, beda ogan itu sih, tambah. Selama kamu tetap seperti itu, jalan hidupmu tidak akan ketemu. Paham? Ya, itu selalu aku bagaimana? Lihat, malaikat itu lagi menumpang. Tinggal menunggu berkat. Kalau kamu Tuhan memberkati dan mengurapi kamu hidup baru. Tapi lihat kamu ini hilang. Yang datang setan nih. Maukah? Aku tidak mau sama setan. Ya sudah, lihat kamu tidak mau sama setan, aku no. Ya udah, aku mau. Nah, barulah Tuhan menumpang. Atas kuasa darah Yesus mengalir. Tuhan meneteskan darahnya saja. Tuh tes. Dia nangis. Hidup baru ya kamu. Ya, baru 1 hari hidup baru. Setengah hari. Temannya tiba-tiba telepon. Halo, kamu di mana? Ayo kita seneng-seneng di sini. Ya datang saja. Kedugem. Wah, ada perempuan-perempuan. Wah, aduh semua. Ketika dia melangkah, karena dia sudah dapat darah Yesus, dia diingat satu malaikat. Ingat kamu sudah hidup baru. Jangan kesini. Tidak ada damai. Aduh, kok tidak enak ya aku. Dipaksain lagi, didekati perempuan. Tetap aja. Malaikat yang kedua bilang, hati-hati, ini bahaya, lampu merah buat kamu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tubuh roh jiwa jadi ingat saudara. Tidak mau dengerin.
matang, saudara. Langsung iblis masuk dalam hidupnya, dia melakukan kejang-kejang. Mati, saudara. Mati pun lek roh ketemu, lek roh enggak ketemu di mana? Akhirnya datang. Ini si adiknya nangis, tolong saya doa. Ya sudah, kita lihat rohnya di mana. Ternyata rohnya ada di tempat ruangan itu. Sudah, ya apa ini Tuhan? Aku beri kesempatan hidup. Waduh Tuhan, iki heboh nanti lek dia hidup di situ Tuhan. Bisa enggak itu diangkat keluar? Iya, aku akan angkat. Diangkat saja di ambulan. Adik nangis. Kok aku tidak bisa hidup tanpa kamu kok. Aku nanti ambil siapa karena dia sebatang kara. Lebih baik aku mati bersama-sama. Tuhan bilang, jangan kamu berkata tidak. Kata-katamu tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Ya langsung diam. Tuhan tahu loh, waktu doa tuh jangan kamu mengeluh. Diam, serah sampai Tuhan. Doa. Darah Tuhan Yesus menyucikan. Beri kesempatan kalau Tuhan berikan. Akhirnya sungguh sudah. Saya berdoa, tumpang tangan, kasih perminyakan. Bukan karena minyaknya, tapi karena Tuhan kasih waktu. Pernah sudah tahu pengalaman seperti itu? Tuhan kasih waktu hanya 3 hari. Bayangin, 3 hari nanti meninggal. Dah, tumpang tangan, duduk dia tuh. Sampai muka ini di blok. Dia kan sudah hidup tuh, kan Tuhan sejama dengan darah Yesus mengalir kuasa Tuhan. Dia cuma, apa ini kamu mukuli aku? Marah kowe. Duh, kok kamu itu udah peluk hanya dia senang. Dia bilang, kok kamu nyawamu cuma 3 hari. Ya, aku tahu. Karena dia peka, hanya dia tahu. Selama 3 hari itu dia terus dekat sama Tuhan. Terus melakukan, enggak mau kemana-mana, telepon sama zaman sampai ditemokno orang ogleng, tetap dia tidak mau. Dia sudah tidak bernafsu dengan hidup dunia. Kenapa? Bukan takut 3 harinya, karena dia memilih Tuhan. Karena ditanyai waktu dia koma, kamu mau ikut aku apa ikut dunia? Dan dibilang tidak ikut dunia, ya mati sehari itu. Dia bilang aku ikut Tuhan. Baiklah, sungguhkah? Iya, aku sungguh. Dia cium tangannya sampai 3 kali itu pura cium. Bukan karena ciumnya, karena itu kan janjinya dia sama orang yang nasar dan janji dengan Tuhan itu lebih berbahaya. Karena hal itu tidak baik. Akhirnya benar 1 hari, 2 hari, 3 hari Tuhan bilang malam-malam, bangun tasyokmu, kemana? Saya Tuhan, ikut aku. Ya, ikut ya. Loh, ini kan di rumah orang ini. Waduh Tuhan, saya tidak berani masuk di kamar. Sudah, para malaikat menjagai kamu. Ternyata di situ ada adiknya. Adiknya dipeluk dan dia bilang doa. Tuhan, tolonglah adik saya. Saya tahu saya banyak kesalahan. Tapi jangan sampai adik saya kena karma saya Tuhan. Biar saya yang menerima karma itu. Saya mau dia milikmu. Dia jadikan dia milikmu. Dia gitu. Dia ciumi adiknya sini. Dia tidur kayak dipules sama Tuhan. Sampai dia memohon sama Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, sudah kamu melihat pemandangan ini. Ngenes Tuhan. Sangat baik, dia sudah berubah. Aku berubah. Sungguh ku berubah, sungguh sudah berubah. Kuasa Tuhan itu seperti nyanyian ini saudara. Saya tadi mencatat karena saya tidak hafal saudara. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Apa? Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu. Tidak percaya sama saya, bukan percaya dengan tesokme, tapi percaya dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, aku cabut. Karena dia punya hak apa tadi? Prerogatif. Dia punya hak prerogatif Allah berjalan. Aku cabut. Aku tidak jadi mengambil nyawanya. Biarkan dia hidup sesuai dengan perjanjian dia dengan aku. Dia penasar. Kalau Tuhan berikan adikku selamat, aku rela jadi hambamu. Nurisikan Allah mendengarkannya.
Jadi akhirnya dia menjadi hamba bukan seperti pendeta, tapi dia mengisahkan kisahnya dia pada orang-orang yang bejat-bejat dunia malam, yang selalu ingin dikasih sayang. Dia terus bekerja, terus sampai siang malam. Akhirnya Tuhan buka kronologinya lagi. Hei hambaku, ini sudah 1 tahun lebih, sudah tidak tahu berapa lama, entah 2 tahun, sudah waktunya dia. Aduh Tuhan, di mana aku ya tak tahu. Nanti dia telepon aku, telepon kamu, ya telepon lainnya. Kering, terima, ya. Rohnya harus ngedep. Dari saya telepon tuh rohnya ngedep. Shalom hambaku, shalom katanya. Loh, iki roh sopo? Saya baru ingat, mukanya sudah bercahaya. Dia bilang, aku mau pamitan. Tuhan sudah beri waktu, sudah lama sekali. Aku mau pamitan, karena rusak semua saudara. Nah ini saudara, sebab akibat bukan karma, karena sudah diputus karmanya. Jadi kalau saudara berdoa bertahun-tahun, berlama-lama, bukan doa itu hambar saudara, itu ada sesuatu. Nah akhirnya karma sudah diputus sehingga apa yang ada? Apa yang ada? Kemurahan Tuhan. Sehingga dia dikasih panjang umur 3 tahun lebih saudara. Saya lupa. Pokoknya 3 tahunan lebih. Akhirnya dia bilang, saya mau pamit. Saya suka cita. Karena Tuhan sudah memberi hidup saya. Selama ini banyak pertolongan Tuhan yang diberikan pada saya. Terima kasih Tuhan. Dia menangis. Akhirnya saya bilang, ya sudah, apa yang saya berbuat Tuhan? Saya bisik gitu. Tuhan bilang, doakan agar dia tenang. Dia kepikiran adiknya. Adiknya sudah jadi hamba Tuhan. Sedangkan dia tidak bisa. Hanya dia, kita doa bersama-sama dalam roh. Dibuka pintu surga sudah. Dibuka. Oh sana. Haleluya. Nyanyinya merdu sekali. Sampai dia berjalan perlahan. Dan dia bilang, titip ya adik saya. Tidak apa-apa. Berjuang. Kita tetap berjuang, tapi kamu sudah bebas dari perjuangan ini. Ya, sekarang saya sudah membayar semuanya ini. No penana. Kalau bukan karena Tuhan, tubuhnya sudah rusak semua. Dokter sudah bilang ususnya sudah rusak, jantungnya sudah rusak, semua sudah rusak. Jangan sampai kayak ini. Nanti akhirnya kayak saya koma. Jangan sampai kita seperti itu. Amin. Jadi kalau saya diingat 1 kali, ndang cepat denger no. Jangan sampai 3 kali. Amin. Mari kita imani bahwa kuasa Tuhan itu bekerja bagi orang-orang yang setia dan mengenal pribadi Tuhan. Jadi saudara, Tuhan itu akan membalas semua perbuatan orang-orang yang tidak pernah menghargai saudara. Tuhan itu hidupmu berharga bagi Allah. Itu ingat ono saudara. Nanti lihat saudara diilokno, dihina, dicaci, saudara, tidak apa-apa. Orang itu pasti berbuat dosa, pasti. Dengarkan, pasti punya salah, itu pasti. Masa tidak ada pemaafan? Malah kita ngomong si A, si B, si C, itu dosa. Saudara menyebarkan dosa. Energi yang tidak baik saudara sebarkan, itu dosa. Pikir saudara ingin cari bolong? Gak ada saudara. Bolong-bolong di dalam Tuhan itu tidak ada. Semua ini bersaudara. Jadi marilah kita imani, walaupun si A itu salah, mungkin saya yang salah. Ampuni. Saya bukan minta pengampunan ya saudara. Memaafkan. Hukum Tuhan itu kasih dan memaafkan. Saling mengisi, saling membentuk. Akhirnya kita bisa mengerti bahwa sesungguhnya kita ini bersatu. Kan gitu. Bukan karena, oh si A begini, si B begini. Tidak ada kelompok-kelompokan saudara sebetulnya. Di dalam Tuhan itu kita bersatu. Satu pohon, satu ranting, satu hati, satu pikir. Berbuah bersama-sama. Bertumbuh bersama-sama. Kan gitu. Gak ada kata-kata yang tidak baik. Andaikan ada kata-kata yang tidak baik, saudara, wis kasep, saudara, saya tidak akan berdiri di sini, saudara. Banyak buat saya juga. Jujur. Tapi saya kan buat apa cerita? Orang difitnah itu lebih sakit, saudara. Walaupun saya bersalah. Tapi orang memfitnah itu terus berjalan, tidak apa-apa. Tapi sakit di hati. Cuma hanya bisa nangis tok sama Tuhan. Ingat, Tuhan yang bertindak, jangan membalas. Lebih parah saudara kalau Tuhan yang bertindak.
Kita tidak dongakno orang itu, tapi kita berseru pada Tuhan. Supaya apa? Kebenaran firman itu ya dan amin. Supaya kita hidup bahagia. Amin. Walaupun di sekitar kita banyak musuh. Aku tidak menganggap kamu musuh. Karena firman Tuhan berkata, kasihlah musuhmu sendiri seperti dirimu. Walaupun sering kali gatal hati. Paham, saudara? Jadi marilah kita membuka hati. Bukan karena aku yang menang. Bukan. Itu urusan Tuhan dengan orang itu. Asal kita memaafkan. Tapi kita tuwuh bengkerangan sudah tidak selesai. Lihatan orang ini tadi tambah remuk toh. Tambah hancur kan? Waktu 3 bulan sampai 3 tahun. 3 hari, 3 hari sampai 3 tahun. Coba lihat di Nur jauh-jauh hari. Gak mungkin 3 tahun masih hidup sampai sekarang. Betul nggak? Adik saya bilang gini, maaf, saya nganggap dia adik. Dia bilang gini, susah ya orang hidup itu. Kenapa? Gak ada yang benar dan memang. Manusia di muka bumi tidak ada yang sempurna. Wapi kayak apa? Saya dicacat. Betul nggak? Wah, kuaya apa ya kita berjuang mati-matian? Yo, saya diilokno. Karena salah sekali loh. Bukan berulang kali. Kalau berulang kali beda lagi. Sedang Maria Magdalena yang jadi orang nggak bener tuh, saudara, dilempar sampai mau mati. Tuhan bilang, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat salah dan berdosa? Lempar perempuan ini. Berani? Gak ada. Memang aku pernah salah kan gitu. Tuhan itu memberi hukum itu tepat. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tapi kalau saudara berjuang karena sesuatu itu tidak baik. Saudara berjuang untuk Tuhan. Amin. Jadi jangan lihat manusianya. Kalau saudara melihat manusianya, loro hati saudara, pasti TBC saudara, TBC. Tapi saya lepas. Kenapa? Karena saya tahu hukum Tuhan yang berjalan, bukan hukum saya. Amin. Saya bilang gini nangis karena saya ngumpet. Enak kah? Nggak enak. Ketika datang tiba-tiba memori itu, wes eling terus, menyakitkan, sakit di hati. Tapi saya berjuang, Tuhan kuatkan saya, supaya saya bisa melayani. Kalau tanpa Tuhan, saya tidak akan berdiri di sini, saudara. Karena saya tidak mau disenggol, karena saya tidak mau jauh-jauh dengan kalian. Karena saya tidak pandai untuk bicara. Tapi orang bilang, saya enak. Kue pendeta, saya enak dewek kamu lek ngomong pakai ayat. Saya tidak pernah pakai ayat. Tapi saya mengikuti firman-Nya. Saya tahu bahwa ayat yang Tuhan berikan pada Anda itu juga untuk saya. Sama-sama belajar. Kalau enggak mungkin sampai hari ini kita mengalami banyak hal. Paham? Kalau ada di luar sekarang banyak masalah, saya tidak bisa, sakno ya tidak bisa, saudara. Jangan kayak gitu, jangan kayak orang yang nggak peduli gitu, saudara. Ini pangkal tangan berdoa, angin Tuhan, beri damai sejahtera Indonesia ini, beri damai persekutuan bersama dengan Engkau, bukan karena satu agama. Kita ini dilahirkan untuk beberapa agama, tapi kita menjadi saudara. Seia sekata serumpun kita berdoa bersama-sama supaya seluruh dunia ini aman di dalam naungan Tuhan. Kalau enggak ya apa, saudara? Hidupnya kacau. Ya apa keuangannya, ya apa? Sudah stres, saudara, kalau mikirin itu. Hama tuh, ada orang bilang, uang iso dicari, penyakit iso disembuhkan. Tapi tentang nyawa, siapa yang bertanggung jawab? Ya pribadi kita masing-masing, betul nggak? Kalau kita nggak punya kepribadian untuk keselamatan masuk di dalam kerajaannya, bagaimana kita bisa melakukannya? Sedangkan kita sendiri nggak percaya. Saudara dengar dengan baik, tapi setelah itu kelakuannya nggak baik. Nah, terus buat apa? Tuhan akan menangis. Dia akan berdoa untuk kita. Makanya Tuhan selalu berkata, berjaga-jagalah kamu, supaya kamu tidak kena pencobaan. Karena kita tidak sempurna.
Sekali waktu kita bisa mengalami banyak kesalahan dan dosa, tapi jangan diulang-ulang terus, kan gitu, maksudnya gitu. Mari kita imani bahwa firman itu hidup di tengah-tengah kita. Makanya kalau kita selalu dekat pada Tuhan, kita bisa masuk ke ruang yang maha kudus. Ruang yang kudus itu dipenuhi dengan urapan Allah. Itu pujiannya, saudara. Kita akan menyanyikan satu lagu, ya, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Saya mohon semua tim maju ke depan. Walaupun sedikit, kita tetap menyembah Allah. Jangan karena seseorang kita nggak menyembah Allah, itu dosa malah. Ya, kita menyembah Allah apa adanya. Seberapapun orangnya, kita menyembah Allah karena Dia ada bersama kita. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, sebab namamu kudus di atas segala-galanya. Kami rindu untuk melayani Engkau, Tuhan. Kami semua ingin mencintai Engkau, ingin memberikan persembahan yang hidup. Apapun yang kami lakukan, itulah kemauan Engkau. Apa yang kami kerjakan, itulah untuk menyenangkan hatimu. Kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih dahsyat daripada di luar. Maka itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk bangsa Indonesia ini, Tuhan. Sekiranya Roh-Mu yang bertata di atas Indonesia dan seluruh dunia, sehingga roh perdamaian, roh sukacita, roh kekeluargaan, roh kasih-Mu mengalir, menjamah setiap orang-orang yang ada, yang marah menjadi teduh, yang emosi menjadi tenang, yang berontak menjadi lembut, yang tidak suka menjadi indah di pemandangan-Mu. Karena suasana surga turun, roh perdamaian datang, menyelesaikan dengan cara berunding, menyelesaikan dengan cara bersatu, menyelesaikan dengan cara untuk mengutarakan apa kata hati rakyat. Dan kami percaya sebagai pemimpin juga Kau berikan hikmat, marifat dari surga, sehingga apapun yang dilakukan menyenangkan hati umat-Mu dan menyenangkan rakyat-Mu semua. Biarlah Tuhan Engkau yang bertindak atas hidup kami, bertindak atas langkah kami, supaya jalan hidup kami dibuka, sehingga roh damai sejahtera melingkupi seluruh dunia, terutama juga bangsa-Mu Indonesia. Kami percaya Tuhan menyatukan kami, bukan hanya hari ini saja, tapi untuk selama-lamanya sampai Tuhan datang. Kami menjadi saudara, seperjuangan, sekata, menyatukan Indonesia merdeka, Indonesia bahagia, Indonesia makmur, Indonesia penuh dengan damai, Indonesia penuh dengan hikmat dari surga. Orang-orang yang dipilih oleh Allah akan memberikan jalan yang terbaik, sehingga rakyat semuanya menjadi indah dan bahagia. Semua rakyat Indonesia akan merasakan dan menikmati karya-Mu yang luar biasa. Karena Engkau tidak memandang agama apapun, semuanya di hadapan Allah selalu indah di hadapan-Mu. Biarlah Engkau akan menjawabnya, Tuhan, dan memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk Indonesia ini, sehingga diberkatilah Indonesia ini, diberkatilah rakyatnya, diberkatinya Tuhan dengan urapan-Mu, Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa-Mu. Maka Engkau menjamin kami hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu melawatnya, para malaikat turun membentuknya, indah pada waktunya. Mari saudara angkat tanganmu. Kami juga menerima hujan berkat-Mu Tuhan. Indonesia diberkatinya, maka kami juga diberkatinya. Maka ladang hidup Indonesia diberkatinya, ladang hidupmu juga diberkatinya, ladang kesehatan Indonesia diberkatinya, ladang kesehatanmu juga diberkatinya, ladang rumah tangga dan seluruh keperluanmu dicukupkannya, termasuk bangsa Indonesia dicukupkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-berkat mengalir, dan Tuhan memberkati pekerjaan bangsa Indonesia dan kami semua di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami berdoa persembahan Tuhan yang dibawa oleh Yohanes, maka kami percaya Tuhan sudah mengangkat kami.
taruh tanganmu di dada dengan kuasa darah Yesus, maka kami terima semuanya menjadi indah di pemandangan-Mu. Terima kasih Tuhan.